Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Berteman dengan orang-orang soleh, kalau isi pertemanan ini, isi pembicaraan dengan mereka hal ini, maka itulah yang menjadi pintu atau pembuka pintu kebaikan berikutnya. Sekali lagi, ada sedikit perbedaan. Berteman dengan orang soleh sendiri ini sudah menjadi pembuka kebaikan. Katakanlah, tidak ada sosial, tidak ada bicara sama sekali. Pokoknya kita ini berteman dengan orang soleh. Ini saja sudah menjadi pembuka pintu kebaikan. Apalagi kalau kita memanfaatkan di setiap majelis duduk barengnya kita dengan orang soleh, kita saling menebar kebaikan. Maka ini pembuka pintu kebaikan berikutnya. Dan nanti kita akan sampai pula pada pembahasan berikutnya ini ya, di poin yang ke-12 atau 13, abwabul khairi mutatabi'ah. Pintu-pintu kebaikan itu senantiasa berturut-turut. Kalau kita sudah membuka pintu yang ini, akan ada pintu-pintu kebaikan berikut. So, di antara hal ini diawali dengan berteman dengan orang saleh, lalu ada pintu kebaikan, majelis dengan mereka yang dibahas kebaikan, yang dibicarakan kebaikan, ya, pembahasan atau materi yang kita bahas itu kebaikan. Nah, diantaranya dalil dari firman Allah surat Maryam ini, doa agar menjadi orang yang diberkahi. Fahada min barakatir rajul, maka ini termasuk diantara keberkahan seseorang. Wa man khala min hada, dan barang siapa yang kosong dari hal ini, artinya tidak ada pengajaran kebaikan. Jadi kita berteman dengan orang tapi tidak ada sedikit pun pengajaran tentang kebaikan, tidak mengingatkan Allah, tidak mengingatkan ketaatan, maka faqad khala minal barakah, kosong pula keberkahannya. Wa muhiqat barakatu liqaihi wal ijtima'u bihi, maka terhapuslah keberkahan bertemu dengan teman baik tersebut dan berkumpul dengannya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun sekali lagi tadi sudah kita sampaikan, sekedar berteman dengan orang soleh ini sudah membuka pintu kebaikan. Tetapi alangkah baiknya pintu kebaikan yang ini bisa kita tambahkan lagi pintu kebaikan berikutnya dengan apa? Memanfaatkan pertemanan dengan mereka di dalam membahas kebaikan. Yang tadi sudah kita sampaikan, ada pengajaran tentang kebaikan, diingatkan sholat misalkan, diingatkan untuk bersabar, dinasihati di dalam kebaikan. Maka sejauh mana kita mendapatkan manfaat berteman dengan orang-orang soleh yang isinya adalah kebaikan demi kebaikan, disitulah keberkahan orang tersebut didapatkan. Tapi kalau ternyata berteman dengan orang soleh tidak ada satupun kebaikan yang menjadi pembahasan di sana, orangnya soleh, tapi mungkin tidak ada pembahasan sedikit pun tentang kebaikan, maka tidak ada keberkahan pada pertemuan kita tersebut. Ya, ini sekali lagi menunjukkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, terkadang mungkin masuk menjadi orang-orang saleh, namun ada kalanya pas ketemu luput. Pas ketemu ternyata kita terpengaruh dengan suasana, kita betul. Kalau pembicaraan kita masih dalam ranah perkara mubah, mungkin masih mending. Diskusi nggak jelas, bicara nggak jelas, tapi dalam perkara yang mubah, minimal tidak ada larangan, nggak ada unsur ghibah, nggak ada unsur mencela, nggak ada unsur menghina. Pokoknya bercanda tapi dalam koridor syar'i, tidak ada dusta, tidak ada menyakiti hati.
ya ini masih mending. Tapi kalau ternyata suatu ketika kita terbawa suasana, akhirnya kita melakukan perkara yang dilarang, maka keberkahan berteman dengan orang soleh itu tidak ada saat itu ya. Saat ya, keberkahan berteman dengan orang yang baik, saat ternyata isi pertemuan kita nggak ada manfaatnya, hilang keberkahannya. Maka dari itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau ternyata berteman dengan orang soleh tadi tidak ada unsur-unsur kebaikan yang kita dapatkan, maka hilang keberkahannya.